Hey guys, kalau kalian baru di channel aku, kenalin aku Revia. Di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Emina. Ini adalah Sun Protection atau Sunblocknya. Ini tuh namanya Sun Battle, SPF-nya 45 PA+++. Ini tuh ada grape leaf extract-nya sebagai anti polusi aktifnya. Nah, untuk packagingnya sendiri seperti ini. Menurut aku sih packagingnya cantik, lucu, sebagaimana produk Emina biasanya ya. Ini tuh udah dermatologically tested, dan sekarang aku mau kasih lihat dulu ke kalian formulanya seperti apa dan finishnya seperti apa. Nanti baru di akhir aku akan jelasin ke kalian ingredients dan lain-lainnya, oke? So langsung aja aku mau kasih lihat tekstur dan pemakaiannya di wajah aku. Ini, aduh, keluar sendiri. Ini warna Sun Protection-nya kalau dilihat-lihat agak kuning ya guys. Aku akan pakai nge-layer dua kali. Ini aku pakai dulu layer pertama. Ini nih kemarin aku ada jerawat ya. Aku pencet, jadi ngebekas hitam kayak gini. Aku baru beres hate gitu guys, udah bete banget. Jerawatnya kok nggak hilang-hilang. Akhirnya aku pencet. Kesalahan terbesar, jadilah hitam begini. Kalau kalian punya jerawat jangan sekali-kali dipencet ya. Cuman ya itulah dia ya, namanya manusia kan suka gemes juga. Wow, dia teksturnya enak sih. Oke, ini kalau so far yang aku rasain dia teksturnya tidak thick. Enak aja gitu, cukup cair, tapi bukan yang sampai kayak air. Dia masih kayak milky gitu ya, mungkin bisa dibilang. Wow, ini sih bikin glowing sih jujur. Jauh lebih glowing dari yang sebelumnya ya kan. Glowing banget. Wow. Oke, kayaknya ini satu layer aja deh, karena ini udah lumayan becek. Coba aku tap-tap kayak gini dia biar cepat menyerap. Oke, aku mau bacain sedikit ya klaimnya untuk Emina ini. Katanya tuh ini Emina Sun Battle SPF 45 PA+++ dengan tekstur ringan yang cepat meresap, siap melindungimu dari paparan sinar UV, mengandung grape leaf extract yang dikenal sebagai bahan anti polusi dengan mekanisme kerja antioksidan, cocok digunakan untuk aktivitas outdoor maupun penggunaan sehari-hari. Sunny, no worry, katanya gitu. Oke, katanya oleskan pada area wajah dan leher 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan, aplikasikan ulang setelah 2 jam pemakaian. Oke, jadi untuk teksturnya, wow, tuh dia langsung keluar sendiri, kenapa ya? Nah, untuk teksturnya sendiri, dibilang watery yang sangat air banget, cair banget juga enggak. Tapi, aduh. Tapi berat juga enggak. Dia lebih ke arah milky texture, tapi ringan, dan jujur ini kerasanya sih hydrating dan bikin kelihatan glowing tuh. Lihat kan? Nih, bandingin. Langsung auto kelihatan ini glowing, ini enggak ya kan? Aku nggak tahu ini akan jadi matte lagi atau enggak, tapi ini so far udah sekitar 2 menitan. Dia masih tetap glowing. By the way kan sebelumnya aku tuh udah pakai skincare ya, makanya dari sebelum pakai Sun Protection ini pun udah kelihatan glowing kan, karena aku udah pakai skincare juga. Tuh, ini juga glowingnya nggak lebay kan, kalau kulit aslinya biasa aja. Cuman karena aku sebelumnya udah cukup glowing dari skincare, jadi pas kena lagi makin glowing lagi gitu. Kalau yang di tangan kan cuman segini aja shine-nya, glow-nya. Ini bener-bener glowing banget sih. Kalau nggak pakai makeup aku nggak tahu deh bakal terlalu glowing nggak ya. Yang aku bisa lihat di muka aku ini tuh nggak ada white cast-nya. By the way, kalau kalian tanya ini physical atau chemical, ini chemical guys. Aku udah baca ingredients-nya. Dia punya beberapa ingredients Sun Protection yang mana itu chemical. Seperti biasa kalau chemical dia hampir gak ada white cast-nya. Oke, sekarang tangan aku kerasanya ini jauh lebih lembab, melembabkan, mengglowingkan. Tapi kalau kalian tanya, Kak ini lengket nggak? Lembab sih. Lengket sih nggak, cuma lembab. Yes, lembab. Kayak lebih lembab daripada Emina yang dulu deh. Sun Protection yang dulu tuh kayaknya nggak selembab ini lebih lembab lagi. Oke, jadi ini dia seperti ini setelah pemakaiannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah aku makeup, oke? Aku udah pakai makeup. Untuk video makeupnya ada di video sebelumnya, jadi kalian make sure kalau mau lihat makeup terbarunya Emina, ini kan yang blush on terbarunya mereka, blush on sticknya, terus juga ada highlighter sticknya. Kalau kalian mau lihat videonya ada di video sebelumnya. Nah, jadi ini tuh packagingnya guys. Ini aku copot aja bagian belakangnya. Oh ya guys, karena itu produknya masih baru dan aku juga baru banget pakainya. Belum ada 2 hari, belum ada 3 hari aku pakai terus-terusan. Jadi memang baru nyoba hari ini. Karena aku baru nyoba hari ini, review yang aku bisa berikan ke kalian mungkin bukan ke efeknya setelah sekian lama ya, tapi lebih kepada penjelasan ingredientsnya dan penjelasan produknya seperti apa dan gimana feelsnya dan finishnya di kulit aku. Lebih seperti itu. Key ingredientsnya mereka tulis di sini itu adalah grape leaf extract. Ini sebagai active anti pollutionnya gitu.
gitu guys, dan dia tuh katanya suitable for all skin type, cocok untuk semua jenis kulit di sini tulisannya. Grape leaf extract juga, selain dia tuh antioksidan, jadi dia tuh anti polusi dan dia itu bisa melawan tanda-tanda penuaan dini katanya. Oke, terus kalau kalian tanya ini bikin kusam atau enggak, so far sih tadi ya nggak ada perubahan jadi kusam atau gimana di kulit aku, nggak jadi kusam tapi juga nggak jadi cerah, jadi ya biasa-biasa aja gitu. Cuman mungkin kalau kalian tidak terbiasa dengan look yang terlalu glowing, mungkin kalian akan merasa agak sedikit jadi becek banget gitu. Tapi overall kalau kalian habis pakai ini Sun Battle ini terus kalian pakai makeup sih oke jadinya. Tapi kalau nggak pakai apa-apa memang agak terlalu glowing. Mungkin kalau misalnya kalian memang dasar skincare-nya, serumnya, tonernya dan lain-lain udah bikin glowing gitu ya, ditambah sun protectionnya yang bikin glowing lagi, jadi terlalu makin glowing gitu, jadi mungkin harus pakai powder lagi atau apa. Tapi kalau misalnya kamu skincare yang biasa sehari-hari kamu pakai itu nggak bikin glowing banget, jadi kayak ya udah standar aja gitu, kamu pengen kelihatan lebih glowing, pakai ini akan cocok banget sih menurut aku. Sekarang kita bahas ingredientsnya ya. Di sini tuh kecil-kecil banget tulisannya dan aku udah sempat foto juga, jadi aku biar supaya aku bisa perbesar, karena kalau aku baca dari sini tuh kecil-kecil banget. Jadi ini aku sambil lihat di iPad aku, dia tuh di sini ingredients pertamanya tulisannya aqua, makanya dia memang ringan ya. Nah terus ingredients keduanya itu adalah ingredients sunscreennya, Etexyl Methox Cinnamate, pokoknya itulah susah. Ini salah satu ingredients yang paling umum dipakai di chemical sun protection. Tapi ingredients kedua ini tuh kekurangannya dia kurang stabil gitu ya guys, cenderung kurang stabil, makanya dia harus di mix dengan beberapa ingredients lain. Terus di sini ingredients untuk sun protectionnya itu lumayan banyak mixingannya, jadi nggak cuma satu dari si Etexyl Methoxycinnamate itu, tapi juga ada dari Etexyl Salicylate, ada Homosalate, itu juga semuanya sun protection tuh, deretan sun protection. Oke, jadi sunscreennya tuh lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang aku temukan, 6 bahkan sunscreen yang di mix together, jadi supaya dapat formula yang bagus. Karena yang satu kalau kena matahari kurang stabil, yang satu lebih stabil tapi misalnya agak kurang bagus teksturnya, makanya di mix sampai jadinya bisa kayak gini gitu. Lanjut kita ada etanol. Etanol, kalau kalian tanya kak ini ada alkoholnya atau enggak, jawabannya ini ada simple alcohol, which is simple alkoholnya adalah etanol. Kolak candil, kolak candil, lewat-lewat itu kolak candil. Terus kak, berarti jelek dong ini ada simple alkoholnya. Apakah simple alkohol itu buruk, si etanol itu buruk? Enggak juga, karena simple alkohol itu punya beberapa benefit. Dia tuh antimicrobial atau antibakterial, dan si etanol itu fungsinya sebagai solvent gitu guys. Jadi dia untuk membuat teksturnya itu jadi nyatu gitu loh, jadi binding the texture, jadi kayak nyatuin teksturnya supaya teksturnya jadi bagus gitu dan bisa bersatu. Jadi sebenarnya etanol ini fungsinya lebih ke untuk tekstur dan formulanya supaya bagus bisa nyatu gitu sih. Mungkin kalau untuk sensitive skin memang kita lebih menghindari ya, tapi kalau kamu kulitnya tidak sensitif, kulitnya normal, ini bakalan aman kok. Jadi ini tergantung balik lagi ke kalian. Cuman kalau kalian tanya standar aku, ya standar aku jujur aku sih lebih suka yang tidak ada simple alkoholnya ya, of course, dan tidak ada fragrance-nya. Nah, aku belum ngasih tahu ini juga ada fragrance-nya, guys. Ini kalau kalian cium, ini tuh ada wanginya. Sebenarnya nggak begitu nyengat. Ya oke aja gitu, pas pakai sih juga nggak terlalu kecium gimana-gimana sih, sebenarnya biasa aja. Cuman kalau aku pribadi ditanya apakah aku prefer yang ada fragrance-nya atau enggak, aku sih enggak. Walaupun dia itu cukup di akhir ya, kayak 3 ingredients terakhir, jadi memang pasti persentasenya itu cuman dikit banget. Kemungkinan besar ini nggak nyampe 1% dari produknya. Terus di produk ini juga ada butylene glycol, dia tuh humectant-nya, jadi itu dia moisturizer-nya gitu loh. Dan selain itu juga di sini ada beberapa ingredients yang emollient, mungkin ada sekitar 3 atau 4, makanya dia kelihatannya bisa dewy, glowing, hydrating gitu. Jadi so far untuk ingredientsnya apakah dibilang super bagus? Ya biasa-biasa aja seperti ingredients pada umumnya menurut aku. Dan setahu aku untuk sunscreen yang misalnya ingredientsnya super duper bagus, biasanya tuh harganya tuh cenderung mahal ya, di atas 100.000 bahkan bisa 200.000. Biasanya itu ingredientsnya memang bagus banget gitu loh, kayak nggak ada simple alkohol, nggak ada parfum, tapi memang harganya mahal. Jadi sunscreen itu memang untuk secara price tuh kalau mau yang bagus gitu ingredientsnya memang biasanya rata-rata mahal sih, dan ini kan harganya juga murah ya. Jadi I'm not mad loh kalau dia masih pakai simple alkohol. Aku juga nggak marah kalau dia masih ada parfumnya. Menurut aku kayak normal banget, karena menurut aku ini lebih untuk semua orang gitu, orang-orang yang kulitnya normal, yang kulitnya nggak ada problem terlalu banyak.
jadi bisa pakai ini. Tapi kalau kamu kayak super sensitif, kena alkohol dikit kulit kamu merah, ya sebaiknya jangan pakai yang ini sih kalau menurut aku. Tapi kalau kamu anak pelajar, SMP, SMA, kulit kamu nggak kenapa-napa, nggak yang skin barriernya rusak, cuman ada jerawat 1-2, terus misalnya ya normal-normal aja, nggak ada masalah gimana-gimana, menurut aku ini bisa banget kalian pakai. Khususnya kalau kamu yang suka finish sun protection yang glowing, dewy, becek-becek gitu, ini akan cocok sih. Ini menurut aku lebih rekomen untuk kamu yang normal to dry skin dengan tidak ada masalah sensitivitas kulit. Kalian boleh cobain ini. Apakah kamu kalau kulitnya sensitif akan rusak kalau pakai ini? Belum tentu juga gitu, karena kembali lagi sensitivitas kulit orang juga ada yang sensitifnya banget, ada yang sensitifnya biasa aja. Jadi tergantung ya, tergantung. Kalau kamu emang bener-bener gak bisa banget pakai alkohol, ya sebaiknya dihindari, jangan pakai yang ini. Selain itu juga menurut aku ini tuh gak recommended untuk kamu yang punya oily skin, karena pas dipakai itu kayaknya akan lebih glowing, lebih becek lagi. Takutnya kalian gak bakalan suka sama finishnya menurut aku ya. Kemungkinan besar kalian gak suka sih, apalagi kalau mukanya udah oily gitu. Kecuali kamu mungkin pakai makeup yang matte, ya mungkin bisa sih, tapi aku kurang rekomend untuk oily skin. Oke deh guys, segitu aja untuk review Sun Battle Emina ini. Semoga review aku ini ada manfaatnya buat kalian. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nyobain ini beberapa lama, misalnya seminggu, 2 minggu, dan hasilnya oke atau nggak oke, boleh komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa sharing di kolom komentar. Ini buntut kucingku. Kucingku sudah, "Mami, cepetan dong, aku mau main," katanya ya. Kalau kalian mau tahu link pembeliannya, aku udah taruh di description box di bawah. Terus juga kalau kalian mau tahu nih, anting aku, kerudung aku, kutek-kutek yang indah menjalita ini belinya di mana, aku taruh semua linknya di description box di bawah. Dan makeup yang aku pakai sekarang apa aja juga udah ada di description box. Oke guys, segitu dulu aja review kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, jangan lupa comment and subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next one. See ya!